Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman sekalian, gimana kabarnya? Nah, Mbak Eka di Jogja hari ini suasananya panas banget teman-teman. Kalau teman-teman di daerah lain gimana? Apa mendung, apa panas juga, apa malah udah hujan? Tapi teman-teman semua, apapun kondisi cuaca di tempat teman-teman, Mbak Eka selalu berharap agar kita semua tetap dalam kondisi yang fit, yang sehat dan yang bugar ya. Nah, yang terpenting kita semua tidak kekurangan satu apapun, alias sehat walafiat. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, Mbak Eka ucapkan juga selamat datang, salam kenal dari Mbak Eka. Selamat menikmati berbagai konten-konten atau podcast-podcast yang Mbak Eka tayangkan dalam channelnya Mbak Eka. Mari bersama-sama kita belajar tentang ilmu kejiwaan, ilmu psikologi. Siapa tahu itu bisa mengubah cara pandang kita, cara pikir kita, sehingga dalam berperilaku, bertingkah laku memutuskan segala sesuatu itu tidak mengecewakan baik bagi diri sendiri atau orang lain yang ada di sekitar kita, teman-teman. Baik, pada sesi kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar ayo teman-teman, kita upgrade kebiasaan yang sudah kita miliki. Artinya apa? Mbak Eka bukan minta kita untuk merubah kebiasaan lama ya, tapi mari kita upgrade ke arah yang lebih positif. Nah, apabila nanti teman-teman sudah siap berubah, kemudian teman-teman juga ngerasa, wah kayaknya adikku perlu melakukan ini nih, atau kakakku, atau orang tuaku, atau temanku, atau bahkan diriku sudah siap untuk melakukan ini, mengupgrade kebiasaan-kebiasaan lama yang kita miliki, maka mari teman-teman kita berproses bersama. Karena Mbak Eka tahu, namanya berproses dari baik menjadi lebih baik, atau dari yang tadinya nggak baik menjadi ke arah lebih baik, itu cukup sulit. Maka kita butuh banyak teman, butuh banyak support butuh banyak dukungan agar perilaku kita itu bisa menetap dan bisa konsisten. Namun Mbak Eka juga sangat mengapresiasi apabila ternyata kok udah ada teman-teman yang melakukan hal ini. Wah, jempol banget deh buat teman-teman semua. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, teman-teman silahkan cari posisi yang paling nyaman, posisi yang paling enak untuk mendengarkan podcast ini. Kemudian nanti apabila podcast ini ternyata bermanfaat atau ada hal positif yang bisa diambil, gak usah ragu teman-teman, silahkan share ke semua sosial media yang teman-teman pakai ya. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang akan Mbak Eka sharingkan pada kesempatan kali ini. Nah, di nomor 1 teman-teman, Mbak Eka akan mengingatkan bahwa kehidupan kita ini akan terus berubah. Maka kita perlu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita miliki dari kebiasaan baik menjadi lebih baik. Oke, gimana sih cirinya kita sudah melakukan kebiasaan baik atau bahkan lebih baik? Nah teman-teman, biasanya ketika kita melakukan sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik dan itu sesuai dengan hati kita, kita akan menjadi lebih bahagia dan lebih nyaman teman-teman. Baik, nah berkaca dari poin 1 tadi, sekarang kita menuju ke poin 2 teman-teman. Kehidupan kita akan berubah jika kita mau merubah hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Berdasarkan pengalaman yang Mbak Eka dapat di lapangan, kita itu akan cenderung berubah teman-teman kalau terjadi 2 hal di dalam diri kita. Yang pertama, kita mendapatkan apa yang kita mau kita senang terus kita berubah. Yang kedua, akhirnya kita terpaksa berubah karena mau gak mau kita harus berubah. Nah, ini yang kedua ini cukup menyakitkan teman-teman. Nah, kalau poin 1 tuh cenderung gampang teman-teman ya. Karena apa? Misalnya kita pengen sesuatu itu dipenuhi sama orang tua kita atau dipenuhi oleh pasangan kita, kita senang dan kita mau berubah melakukan apa yang mereka minta. Nah, cuman teman-teman kalau di poin 2, nah ini yang perubahan karena mau gak mau atau perubahan yang menyakitkan, itu sedang dialami oleh kita semua yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Nah, maka teman-teman untuk mengurai poin 2 perubahan yang didasari oleh sesuatu yang mau gak mau harus kita lakukan, perlu kita urai satu-satu. Artinya apa? Kita merubah pelan-pelan kebiasaan kita. Dari cara pandang yang lama kita tuju atau kita sedikit modifikasi ke hal-hal yang mungkin sekarang banyak dilakukan oleh semua orang. Misalnya kemana-mana harus pakai masker kemudian yang tadinya suka bersosialisasi jadi sekarang agak dikurangin dulu. Nah, dari situ sulit teman-teman kalau biasanya kita bersosialisasi, kita kumpul-kumpul, nongkrong, apalagi di Jogja Di Jogja tuh cukup banyak orang-orang yang dikit-dikit ngangkring. Nah, terus nongkrong sama teman-temannya. Buat mengurangi hal itu ternyata sulit banget teman-teman. Nah, tapi bisa diurai, dilakukan hal-hal yang lebih kecil
misalnya sekarang mulai cari hobi-hobi yang lebih positif, supaya nggak terlalu kepikiran, wah kok nggak bisa kumpul sama temen ya, atau nggak bisa ngobrol lagi sama orang lain. Kira-kira gitu teman-teman. Nah, berikutnya di poin yang ketiga teman-teman. Di poin ketiga ada kita perlu merubah cara pikir kita atau cara pandang kita. Dengan cara apa? Kita akan menjadi sukses apabila kita memulai sedikit demi sedikit langkah kecil, ketimbang kita memulai sebuah langkah yang besar teman-teman. Ketika seseorang melakukan sebuah langkah besar, terkadang dia nggak ngerti atau dia belum tahu celah-celah kecil yang mungkin terjadi ketika dia memulai sebuah usaha atau memulai sebuah bisnis. Namun berbeda ketika seseorang itu sudah pernah membantu orang lain atau pernah memulai usaha sebelumnya, yaitu pasti dia sudah memprediksi hal-hal kecil yang akan terjadi teman-teman ya. Namun di situasi yang terus berubah seperti ini, terutama di zaman yang sudah serba terbuka ya, mereka katakan serba terbuka karena apa? Karena masing-masing dari kita tuh bisa melihat perubahan yang terjadi pada orang lain ya, tanpa ditutupi lagi, jadi tanpa tedeng aling-aling. Nah, lebih baik kita berproses, memulai langkah demi langkah kecil, kemudian kita yakin dan optimis, kemudian kita juga sangat konsisten ya tentunya, ketimbang kita memulai sebuah langkah besar dan kita kemudian gagal, misalnya kayak gitu teman-teman. Baik, lanjut teman-teman ya. Nah, di nomor 4 ini ada ternyata teman-teman, memiliki kebiasaan yang positif itu lebih mempengaruhi hidup kita daripada hanya memiliki inspirasi atau mendapat motivasi dari orang lain. Nah, artinya apa? Jadi, seberapa banyak pun kita nonton video inspirasi, video motivasi, tapi pada saat kita tidak bisa merubah kebiasaan kita dan kita nggak dapat poin untuk merubah cara pandang hidup kita, ya hidup kita akan cenderung stagnan atau ya di situ-situ aja gitu teman-teman. Di nomor 5, alasan kita harus mengupgrade kebiasaan kita adalah karena kebiasaan dapat membantu kita untuk mengurangi kekecewaan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Kemudian yang terakhir teman-teman di nomor 6 ya, kenapa kita harus upgrade kebiasaan kita? Karena ternyata teman-teman, kebiasaan kita saat ini itu bisa mencerminkan kehidupan kita di masa depan. Meskipun gak terjadi pada semua orang teman-teman, tapi kita bisa ngelihat ya mayoritas kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kita lihat dari kecil sampai dia dewasa, kita berkesempatan untuk melihat masa kecilnya dia sampai masa dewasa, itu kita bisa perhatiin. Kira-kira kalau anak-anak kecil yang dari kecil dia sudah banyak inisiatif, dia berani mengambil tantangan, dia berani menerima resiko, itu kehidupan di masa depannya gimana? Atau anak-anak atau orang-orang yang dari kecil cuman dimanja, dikurung di rumah dan lain sebagainya ya. Kemudian apa-apa disediain, dia nggak pernah ngerasain yang namanya cari uang, misalnya dia nggak ngerasain yang namanya harus usaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Nah teman-teman bisa lihat gimana sih ke depannya. Nah maka pola-pola seperti ini bisa dipelajari teman-teman. Tentu kalau anak-anak yang sudah terbiasa dibantu sejak kecil atau dia nggak mengusahakan segala sesuatu untuk kehidupannya dia, ya sampai dia gede, sampai dia dewasa, ya akhirnya dia juga memilih cara yang sama. Dia akan melakukan segala cara, menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ya kalau contoh terekstrim sih, kalau mereka harus ambil contoh, kita bisa lihat koruptor ya, misalnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Baik teman-teman semua, makasih banyak. Itu sekilas tentang sharing kelas psikologi pada podcast kali ini. Semoga bisa dimanfaatkan dan semoga ada hal positif yang bisa diambil meskipun hanya sedikit ya. Nah teman-teman, silahkan juga share di media sosial kalian semua apabila memang konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tonton-tonton juga video yang lain atau video sebelumnya ya. Nah, sampai jumpa pada video-video dan podcast yang lain. Makasih banyak teman-teman. Titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dadah.